Saudara Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab mempersilahkan pendukung Bahar bin Smith melaporkan dirinya ke polisi. Sebelumnya Husin sempat melaporkan Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan menyebar ujaran kebencian. Dan terkait kasus saling lapor Bahar bin Smith, kita akan terhubung dengan pelapor Bahar Smith, Husin Shihab, yang juga Ketua Cyber Indonesia, dan pegiat media sosial, Ali Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Husin, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Kompas Petang. Saya ke Pak Ali. Pak Ali, polisi sudah memberikan surat penyidikan untuk kasus Bahar bin Smith. Kemudian apa yang bisa Anda tanggapi soal ini? Karena sudah masuk ke ranah penyidikan. Ya, alhamdulillah ya, saya melihatnya bagus saja. Berarti kan proses hukum itu berjalan. Kami seperti ini tuh menginginkan adanya keadilan. Oke. Jadi kan selama ini polisi dalam tanda kutip dilihat ada keberpihakan. Kami mau membuktikan bahwasannya nggak ada keberpihakan. Jadi sama, polisi berdiri di tengah, benar-benar gitu. Kalau memang ada yang melaporkan, kita melaporkan juga harus ditindak dengan sama gitu. Oke, ini kan Anda tadi menyatakan ya biarlah tuh proses hukum berjalan, tapi kemudian Anda melaporkan balik Pak Husin Shihab. Apa alasannya? Ya karena kami melihatnya, kami melihat ada dugaan ya bahwasanya Pak Husin ini memelintir kalimat Habib Bahar tentang kalimat Habib Bahar kepada Pak Dudung. Dan di sini saya melihatnya ini kan opini ya. Ini sebenarnya opini, nggak penting banget sebenarnya. Ya, dan Pak Dudung itu, beliau itu seorang jenderal gitu. Dia punya jabatan. Jadi kalau beliau dikritik oleh rakyat, entah itu dari kelompok manapun, maka itu hal-hal yang wajar. Ya. Nah kalau kalimat kritik dari Habib Bahar diartikan memelintir Pak Dudung, ya kami menemukan bukti. Ternyata Pak Husin memelintir kalimat Habib Bahar. Karena yang kami tahu kalimat Pak Dudung itu lengkap, nah, ternyata disampaikan di Kompas TV juga. Itu terpotong begitu. Pak Ali, berarti Anda sudah melaporkan balik ya Pak Husin Shihab kepada polisi? Sudah. Baik, saya ingin tanggapan dari Pak Husin Shihab terkait dilaporkan balik oleh kubu Bahar bin Smith. Pak Husin, tanggapan Anda? Ya, pada prinsipnya kita hormatin ya proses hukum itu seperti apa. Kalau sekiranya saya dilaporkan balik terkait dengan laporan saya terkait Bahar Smith dan Egy Sujana, menurut saya hal-hal seperti itu semua hak masyarakat ya. Boleh melaporkan apa aja selama di situ ada dugaan tindak pidana. Menurut saya sah-sah aja, saya menghormatin siapapun boleh bikin laporan, termasuk saya. Saya bikin laporan Bahar, Egy Sujana, dan yang lain-lainnya saya bikin laporan. Kenapa saya bikin laporan? Karena laporan saya itu bukan terkait pribadi Pak Dudung ya. Bukan terkait masalah pribadi. Kalau masalah pribadi, legal standing saya salah. Artinya ini delik umum. Delik umum itu siapapun boleh melaporkan. Karena pasal yang kita pakai juga itu mengenai 28 ayat 2. Ujaran kebencian yang menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat. Artinya ada pasal 14-15 juga terkait berita bohong yang menimbulkan keonaran. Baik, kalau begitu saya tanya ke Pak Ali Ridho. Dari dasar pelaporan Anda melaporkan Pak Husin Shihab ke polisi apakah ada dugaan tindak pidananya? Iya, karena di situ kami menduga Pak Husin sendiri memelintir kalimat Habib Bahar. Karena dalam ceramah Habib Bahar, sebentar dulu. Dalam ceramah Habib Bahar, laporan apa? Bikin laporan Ali Ridho apa? Ya, laporan kami Anda memelintir penyebaran berita bohong. Iya, buktinya apa? Ada videonya. Ya, tanya mana videonya? Kan ada video Anda di Kompas TV. Gini aja. Minta maaf. Kita berbicara di sini, transkripnya. Kita berbicara di sini, masing-masing punya waktu untuk berbicara. Anda lebih berpendidikan dari saya. Ditahan dulu, baik. Saya akan beri kesempatan. Pak Ali Ridho silakan. Anda jauh lebih berpendidikan dari saya.
Pak Liridho, saya berikan kesempatan Pak Liridho. Tadi pertanyaan dari Pak Husin adalah apa dugaan tindak pidana yang Anda laporkan terhadap Pak Husin Syihab ini? Buktinya. Tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Oke. Ada bukti yang Anda sampaikan kepada polisi soal pelaporan itu? Ada. Apa yang Anda sampaikan? Video sendiri waktu diwawancara Kompas. Di situ jelas Husin memotong kalimat Habib Bahar. Baik, ada dugaan pelanggaran tindak pidana, ada buktinya. Tanggapan Pak Husin? Ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, nanti ditegur sama polisi. Oke, Pak Ali. Saya boleh kasih tanggapan. Silakan Pak Husin. Oke, kalaupun punya bukti, ya silakan dibuktikan aja. Kita hormatin semua proses hukum itu. Artinya selama saya bicara di beberapa media, TV, mau dari Kompas TV atau di TV One, yang lagi viral lah ya, mengenai tanggapan saya terkait dengan laporan saya kepada Bahar dan Egy Sujana, saya berbicara di depan kamera, di depan televisi, itu mengikuti sesuai apa yang dibicarakan oleh Bahar Smith dan Egy Sujana. Sesuai, artinya sesuai itu ada transkripnya. Bahasa saya sebagaimana yang diucapkan oleh Egy Sujana dan Bahar Smith. Itu bukti saya. Oke, baik. Nah, sekarang saya dilaporkan. Buktinya apa? Coba bisa nggak dibacakan transkripnya dari bicara saya di media, mana yang dianggap melintir? Begini. Baik, Pak Ali, silakan. Nah, kalau saya bicara di media, saya baca kalimat per kalimat apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan oleh Bahar Smith dan boleh dijawab. Baik. Anda boleh dijawab. Boleh Anda jawab dengan tulisan yang saya silakan dijawab Pak Ali. Kita tahan dulu Pak Hasan ya. Silakan Pak Ali. Baik. Itu kalimat Pak Husin seperti ini sekarang, itu sama seperti kalimat Habib Bahar waktu ditanyain sama reskrim dari Polda Jabar kemarin. Sama, penjelasannya di polisi. Dan kalimat yang saya maksud memotong adalah Habib Bahar itu mengulangi kalimat Pak Dudung secara utuh dari podcast Deddy Kobusier. Dan itu kami punya buktinya. Dan ini sudah saya ucapkan di hadapan polisi. Artinya, waktu kami melapor, kami juga ditanya, mana buktinya? Ini Pak buktinya, videonya. Ini transkripnya. Kami juga pakai transkrip. Di menit sekian beliau berkata ini. Kami juga punya bukti transkrip. Jadi kelihatan jelas bahwasanya kalimat Pak Dudung itu. Gini, kalau memang ada transkrip, ini kebiasaan. Sekarang ada nggak? Jadi kalau nggak boleh jawab, jangan suruh saya jawab. Kalau biarkan saya jawab, biarkan saya selesai dalam menjawab. Pak Ali, kita sudah dapat poinnya tadi. Pak Ali sudah menyatakan bahwa ada transkripnya dari video itu yang kemudian menjadi bukti laporan. Pak Husin tadi penjelasannya itu transkrip dari pernyataan Anda yang kemudian dilaporkan kepada polisi, bahkan ada dugaan tindak pidananya adalah pencemaran nama baik dan juga menyebabkan keonaran. Ini tanggapan Anda Pak Husin soal ini? Ya, terus terang aja saya bisa bikin laporan balik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Aldo sama Ali Ridho ini. Karena apa? Iya. Saya minta buktinya aja, sekarang dia nggak bisa buktiin gitu loh. Iya, karena bukan hak Anda untuk meminta bukti kepada saya. Bukan hak Anda untuk meminta bukti kepada saya. Yang berhak meminta bukti kepada saya adalah polisi. Baik, Pak Ali Ridho, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Husin. Oke. Kasih waktu saya bicara. Kita berikan kesempatan kepada Pak Husin. Pak Husin silakan. Kasih waktu bicara saya. Silakan Pak Husin. Saya bisa bikin laporan balik terhadap Aldo yang lagi bikin laporan, yang sudah bikin laporan terhadap saya. Kenapa? Karena dia ini dimintain bukti aja, dimintain transkrip aja nggak ada sekarang. Sekarang nampang-nampang di Kompas TV, ya kan? Cuma mau pansos dengan ketawa-ketawa seperti itu. Kan kelihatan banget. Ini kelihatan banget dia sekarang mau mempropaganda masyarakat, gitu, seolah-olah dia itu benar gitu loh. Padahal ditanya bukti aja nggak ada. Oke, Pak Husin setelah dia sebagai pelapor itu apa haknya gitu. Saya sebagai warga negara dan minta maaf. Nggak bisa begitu. Gitu loh. Apa hak Anda meminta bukti kepada saya? Apakah Anda pernah mendatangi Habib Bahar untuk meminta bukti kepada Habib Bahar? Apa? Habib Bahar minta bukti nggak ada. Anda nggak mau ngajak tabayun.
Jadi gini, Apa Anda urusannya lebih saya harus tambahin berpendidikan dulu? dari saya. Anda jauh ini lebih berpendidikan dari kepentingan saya. masyarakat. Anda Baik. ini tim cyber. Anda ini tim cyber. Masa Apa yang meminta saya bukti laporkan di wawancara TV. itu demi kepentingan Meminta Oke. bukti di masyarakat wawancara TV gitu. yang sudah Nggak masuk akal. diprovokasi oleh Bahar Smith seperti itu gitu loh. Anda jangan ngoceh-ngoceh sendiri di sana, nggak ada dasar sama sekali. Anda bikin laporan, Nah, kalau saya nggak ada ya dasar, kan? Ditahan dulu. kalau saya nggak ada Pak Ali dan dasar, juga Pak Husin. polisi menerima laporan saya dengan dasar apa? Masa polisi nggak punya dasar mau nerima laporan? Oke. Kalau Ini saya nggak ada Laporan Anda dasar, itu, sudah, laporan Anda itu Dumas apa laporan polisi, apa LP? nanti dilihat aja itu kan ada tulisannya. Semuanya ada laporannya, ada kertas laporannya. Enggak, itu pertanyaan saya dijawab aja, nggak usah diputer-puter. Pertanyaan Yang saya, terjawab dari Anda, tadi. Ini tadi pertanyaan Anda saya, meminta itu bukti Dumas. sama saya. baik, Pak Ali tahan Atau dulu, Pak Ali. Pak Ali tahan dulu. Kapasitasnya. Kita ketemu nanti sama aja dah, kita jalani proses hukumnya. enggak. Kalau saya memang nggak punya Anda dasar, itu kalau ditanya, kalau Anda itu saya mau nggak ngoceh-ngoceh punya sendiri di dasar, sini. kalau saya nggak punya dasar, silakan laporkan saya. Nggak Oke. ada. Pak Husin silakan. Anda lapor polisi itu maksudnya yang kemarin itu Dumas atau laporan polisi, itu pertanyaan saya, jawab aja. Apakah itu Dumas atau laporan polisi? Saya nggak tahu itu Dumas atau apa, saya nggak tahu. Saya Oh, bukan Anda orang nggak hukum, tahu. saya melapor. Kalau mau tahu lebih pastinya, tanya sama pengacara saya. Mereka yang tahu hukum. Oke. Oh, ya, Jadi- mestinya jangan Anda yang duduk di sana, tapi pengacara Anda. Loh, yang diundang saya terus kenapa jadi Baik. masalah? Baik, Pak Husin. Jadi Mestinya yang melaporkan Habib Bahar Pak Dudung, bukan Anda. Oke, Pak Liridho, saya ke Pak Husin. Pak Husin, jadi setelah ada laporan tadi dimasukkan, kemudian diklaimnya ada barang bukti dan ada tindak dugaan pidana soal pencemaran nama baik dan menyebabkan keonaran, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya soal ini? Mengenai laporan terhadap saya ya, Ya, ya saya akan melakukan upaya hukum berikutnya ketika ini kan masih dalam proses hukum, betul. ya kan, masih proses pembuktian. Mhm. Nah, ketika proses hukum itu sudah ketemu bahwa kan ada prosesnya lidik sampai tersangka, penetapan. Berikutnya, ketika sudah masuk ke pembuktian dan itu terbukti bahwa Bahar itu melakukan tindak pidana, dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, terbukti itu di sana, berarti saya punya hak untuk melaporkan Ali Ridho. Oke, Anda tidak menunggu kasus Bahar Smith selesai dituntaskan di Polda Jawa Barat, tapi Anda juga akan langsung melaporkan balik. Artinya ketika itu tidak terbukti omongannya Aldo, saya bisa melaporkan balik. Dan Anda akan saya melaporkan yakin balik? itu akan diproses. Oke, Pak Liridho. Saya yakin. Pak Liridho, tanggapannya? Kalau kita berbicara andai, jikalau, itu kan belum terjadi. Ya tunggu aja prosesnya Habib Bahar terbukti apa enggak. Nah kalau Habib Bahar nggak Kita terbukti, hormatin aja saya juga proses bisa pakai hukum. kalau. Nah, Oke. saya heran kepada Anda Pak Husin. Anda berbicara, saya nggak pernah potong. Oke, Pak Ali, kalau Anda menyerahkan juga kepada proses hukum, kita tunggu saja. Tapi menjadi pertanyaan juga, Anda melaporkan Pak Husin Syihab, padahal Anda mengatakan ini akan menunggu proses hukum Bahar bin Smith selesai. Makanya kan saya belum selesai jawab, udah dipotong tadi. Oke, silakan dijawab. Iya, jadi bagi saya kalau berandai-andai saya juga nggak mau kalah berandai gitu. Ya andai saja Habib Bahar tidak terbukti, maka laporan saya benar. Jadi sekarang ini kembali kepada kepolisian. Institusi kepolisian sekarang sedang diperhatikan masyarakat. Kita memang berbeda kubu. Alangkah baiknya sebenarnya kita ini menyelesaikannya bukan dengan lapor-melapor, duduk sama-sama, debat terbuka, itu lebih elegan gitu. Kalau begini kan akhirnya kasihan kepolisian. Kepolisian akhirnya dapat kerja banyak nih. Bukan Dan yang lapor-melapor seperti menurut Anda? Yang seperti saya nggak sedikit loh. Kebayang nggak kalau umpamanya nih, minta maaf, orang-orang lain ternyata melaporkan di Polres-Polres lain. Oke. Kan kesian kepolisian. Karena semua warga negara itu punya kesetaraan dalam hukum. Nggak peduli. Hukum itu nggak ngelihat ini kelompok mana, kelompok pro, kelompok anti. Nggak ada.
Hukum itu setara. Nah, orang yang di posisi saya banyak. Kebayang nggak kalau kerja Indonesia melakukan laporan yang sama seperti saya? Nah, nanti balas-balasan. Berarti Husin akan melaporkan orang seluruh Indonesia. Penuh penjara. Oke. Itu, ya Tapi- boleh saya tanggapi? Ya, silakan Pak Husin. Ini kan perspektifnya seorang Aldo yang tadinya ngaku-ngaku nggak ngerti apa-apa soal hukum. Nah, saya melihat ini dari perspektif hukum aja, Mbak. Kenapa saya ini melaporkan? Karena ini ada kepentingan masyarakat yang lebih luas, Mbak. Ini provokasi, Mbak. Ini bukan masalah persoalan Pak Dudung pribadi, bukan. Ini sebagai Pak Dudung seorang penguasa yang dihina-hina, ya kan, dicaci maki, ya kan. Terus kemudian dianggap bahwa Pak Dudung itu telah menyetarakan manusia dengan Tuhan. Menyetarakan Tuhan dengan manusia. Ini maksud saya. Nah, ketika ini dibiarkan, ini saya kontekstual ya. Ketika ini dibiarkan, ini akan jadi pembiaran yang akhirnya masif ke seluruh masyarakat. Kemudian polisi membiarkan hal ini terjadi terus menerus. Itu ada teorinya yang akan yang mana ini akan jadi pembenaran di suatu hari gitu loh. Anak cucu kita itu akan mengerti bahwa menghina penguasa, menghina siapapun, menghina tokoh masyarakat, apalagi seorang kasat, Jenderal Dudung, itu dihina, dicaci maki, diketawain. Apa harga diri negara ini di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang yang memang dalam tanda kutip mereka itu memang benci sama Pak Dudung gitu loh. Baik, tapi kalau tadi saling lapor, Atas dasar ini mereka itu memblow up seolah-olah Dudung ini bersalah. Bukan masalah Pak Dudungnya di sini, tapi ini masalah. Ini yang tahan dulu Pak Ridho. Pak Ali Ridho, tahan dulu. Jangan ngomong dulu, saya lagi ngomong. Silakan, Anda nggak mau dipotong, jangan potong saya lagi ngomong. Jadi pada intinya Mbak, saya berharap ini proses tetap berlanjut sebagaimana semestinya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada efek jera nantinya. Gitu. Saya berharap kejadian-kejadian seperti ini orang yang notabene mengaku-ngaku sebagai ulama, mengaku-ngaku sebagai mubalik, mengaku-ngaku orang yang membawa amanat dari Rasulullah, tapi sikapnya seperti ini. Ini kan akan ini tentu untuk menuntaskan kasus ini ada di pihak kepolisian. Pak Ridho, terakhir untuk Pak Ridho. Singkat saja. Ini begini. Singkat saja Pak Ridho. Itu kan anggapan saudara Husin kepada Habib Bahar. Oh, bebas. Sekali lagi, kita ini negara demokrasi. Kalau mengkritisi dianggap hinaan, kita ini bukan demokrasi lagi. Itu dari perspektif saya. Karena kami memutar kembali ceramah Habib Bahar itu nggak ada hinaan. Baik. Dan ini sebetulnya kegaduhan ini berawal dari apa? Dari kalimat Pak Dudung sendiri. Oke, Pak Ali Ridho. Dan ini Anda mau bilang bahwa itu nggak menghina. Bagaimana Pak Ali Ridho, Pak Husin. Pak Ali Ridho dan Pak Husin jika berebut untuk berbicara tentu masyarakat tidak akan bisa mendengar kontekstual dari perbincangan kita. Tentu saat ini sudah ada. Baik, ini sekarang sudah masuk di polisi. Tentu pihak kepolisian yang berwenang untuk menentukan. Kita akan tunggu bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Pak Ali Ridho, terima kasih juga Pak Husin Syihab sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.